Nama saya Ahmad Tarigan. Dulu sebelum Islam, nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam, berganti menjadi Ahmad Tarigan. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga, beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Pertama dia jawab tentang Islam bukan teroris. Dia buka dalam Al-Quran, ketika itu saya kan tidak tahu Arabnya. Dia baca, beliau bacakan artinya yang membuat saya betul-betul tergetar hati saya, karena ayat ini tidak pernah saya baca dalam kitab saya, nggak pernah. Justru itu saya dengar dari seorang Muslim dan dari Al-Quran. Beliau membacakan artinya, siapa yang membunuh satu orang yang orang ini tak bersalah, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saya kaget. Ini Al-Quran, saya bilang. Iya, ini Al-Quran. Ini adalah ayat yang diimani oleh orang Islam. Tidak boleh membunuh orang yang tak bersalah. Satu orang saja dibunuh, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang di dunia ini. Ini pendekatan Islam. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan Islam teroris, Islam agama kekerasan, sesungguhnya mereka sedang memfitnah dan mereka sedang menyudutkan Islam, yang sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kamu tahu Islam teroris dari siapa? Kata Ustaz. Dari orang Kristen. Kamu tahu dari orang Kristen. Sekarang saya Muslim yang akan menyampaikan kepada kamu bahwa Islam bukan agama teroris. Langsung dia tunjukkan ayat. Masya Allah, saya betul-betul tergetar. Tapi tidak cukup sampai di situ, kata dia. Lanjutan gimana? Saya bilang. Dia baca lagi ayat selanjutnya. Dia bacakan Arabnya. Dia bacakan artinya, siapa yang menolong satu orang manusia, tak peduli agamanya apa. Ada orang yang kelaparan dikasih makan, ada orang kesusahan dikasih bantuan, ada santri yang tak bisa makan dikasih beras sehingga dia bisa hidup. Satu orang saja, kata beliau, pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tak terasa air mata saya jatuh. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Ini Quran, saya bilang. Iya, ini Quran. Kamu sekarang mendengarkan langsung kan bahwa Islam itu rahmat, Islam itu agama kasih sayang. Ini Quran. Saya lihat langsung. Artinya luar biasa. Banyak pembahasan tentang Islam. Kemudian dia masuk kepada Kristen, seperti dia bilang tadi. Jangan tersinggung saya kalau bahas Kristen, katanya. Setelah saya jawab ingin tahu tentang Islam, saya akan bahas tentang Kristen. Oke? Masuklah. Dia bilang begini, saya ingat betul. Dan ini selalu saya sampaikan kepada orang yang ingin masuk Islam atau yang ingin dialog sama saya, orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya. Saya ingat betul kalimat Ustadz Sudirman Nadsa, kalau orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, tetapi sesungguhnya dia menemukan Yesus yang benar. Yesus yang seperti apa? Dia buka Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan,
justru Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Bukan Allah atau Allah yang satu. Tetapi Alkitab jelas Esa. Kalau satu masih bisa dibagi, satu bagi setengah-setengah. Makanya kalau di situ dikatakan Esa, satu, make sense atau masuk akal Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka dalam bahasa Arab Ahad, Esa tidak bisa dibagi-bagi lagi. Maka Yesus menegaskan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Maka siapa yang mengatakan Allah itu Tuhan atau yang Esa, maka dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk, dia adalah utusan Allah. Sebagaimana Yesus menegaskan, karena mereka menganggap bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus dalam kayu salib, di kayu salib menegaskan, Ilahi, ilahi, lama sabaktani. Eli, eli, lama sabaktani. Bahasa Arab, ilahi, ilahi, limadza sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka siapa yang mengatakan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Panjang lebar diskusi kami, sampai setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun, 6 bulan. Akhirnya tepat 8 Februari saya mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Tetapi perjuangan saya syahadat juga cukup panjang, karena tidak diizinkan oleh paman saya dan orang tua kandung saya di Brastagi. Maka saya di backup oleh umat Islam di situ untuk meminta surat tanda tangan izin supaya saya masuk Islam, karena saya kan 17 tahun. Di Indonesia pindah agama di bawah 19 tahun harus izin orang tua. Maka saya minta tanda tangan. Paman kandung saya juga diskusi sama orang tua kandung saya di Brastagi. Akhirnya sebagai shock terapi izinkan dia masuk Islam. Tapi dengan catatan coret nama dari keluarga. Jangan biaya lagi sekolahnya. Jangan kasih sepeser pun ketika dia keluar rumah. Maka ditandatanganilah surat izin saya pindah agama. Dan itu kebahagiaan buat saya. Tapi satu sisi pada hari itu saya kehilangan orang tua saya, kehilangan paman saya. Tapi saya ingat betul kata para ustadz, satu orang tuamu yang meninggalkan engkau karena berpindah agama, karena engkau pindah agama kemudian orang tuamu meninggalkanmu, tetapi ada ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang siap menjadi orang tuamu. Itu kalimat yang menguatkan saya. Maka saya katakan kepada paman saya katakan kepada orang tua saya, ayah, saya panggil paman saya ayah. Pak, bapak, saya panggil orang tua saya bapak. Hari ini agama kita berbeda. Tetapi sampai mati pun saya tetap darah daging kalian. Saya tetap anak ayah. Saya tetap adalah orang yang sayang sama ayah. Jadi agama kita boleh berbeda, tetapi tali persaudaraan kita tidak putus sampai mati. Pergi saya dari rumah itu. Atas izin Allah, 2 tahun kemudian, paman saya yang tadi yang mengadopsi saya, merawat saya, 2010 masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang sudah bersama kita di Tangerang Selatan. Oh iya iya. Alhamdulillah. Sekarang tugas terberat bagaimana menyampaikan hidayah kepada keluarga kandung saya. Tapi memang semuanya atas izin Allah. Kita berikhtiar, tapi hidayah itu semua atas kehendak Allah. Jadi doa saya tidak pernah putus, semoga hidayah bisa sampai kepada keluarga kandung saya dan semoga bisa bersama-sama saya sholat bersama dan dalam keadaan sama-sama dalam keadaan beragama Islam. Amin ya Allah, amin.